Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah telaah materi akidah akhlak kelas 6 SD atau MI sederajat. Nah, di mana di sini merupakan tugas mata kuliah telaah materi akidah akhlak yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Nah, baik, langsung saja, di mana di sini bab pertama yaitu mengenai bersihkan hati dengan memohon ampun. Nah, di mana di sini kompetensi dasarnya yaitu menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar, kemudian menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf sebagai wujud implementasi istighfar, memahami makna dan ketentuan istighfar, dan mengomunikasikan arti dan hikmah istighfar. Nah, di mana di sini tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa mampu menerima, menjalankan, dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Nah, materi pembelajarannya yaitu yang pertama mengenai pengertian istighfar. Nah, di mana di sini dijelaskan bahwasannya istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan salah. Kemudian yang kedua yaitu mengenai luasnya ampunan Allah. Nah, di mana di sini apa yang harus kita lakukan setelah berbuat kesalahan? Tentunya harus meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bertobat dan bersuci. Kemudian di sini juga dijelaskan mengenai hikmah beristighfar. Nah, ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari pembiasaan membaca istighfar, yaitu hati menjadi tenang, kemudian diampuni salah dan dosanya oleh Allah, diberikan kelapangan rezeki, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Kemudian rendah hati dan pemaaf. Jadi rendah hati atau tawadu itu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan, kemampuan diri, dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seorang tidak menjadi angkuh dan tidak sombong. Kemudian di sini dari bab itu hanya dijelaskan beberapa subbab dengan singkat, jelas, dan padat. Kemudian yang bab kedua yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, jadi di mana di sini standar kompetensinya yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Nah, materi pembelajarannya yaitu yang pertama mengenal sifat Al-Ghaffar. Kemudian yang kedua di sini siswa mampu mengenal sifat Al-Afu, yaitu di mana berarti menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaafkan. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu, di mana di sini baik Al-Ghaffar dan Al-Afu memiliki makna mengampuni atau memaafkan. Namun Al-Afu memiliki arti lebih dalam daripada Al-Ghaffar. Dan yang keempat yaitu mengenai hikmah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Nah, di mana seorang muslim yang meyakini dan sungguh-sungguh dan meneladani sifat pengampun Al-Ghaffar dan pemaaf Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari secara ikhlas dan memperoleh hikmah. Nah, di mana di antaranya itu memudah maafkan kesalahan orang lain, kemudian terdorong untuk terus membaca istighfar, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah SWT.
Dan dan yang terakhir yaitu di mana di sini buku ini menjelaskan mengenai analisis SWOT, yaitu ada strength, kekuatan atau kelebihannya pada buku ini, yaitu pada tiap-tiap awal pembelajaran baca babnya. Selain dicantumkan topik pelajaran, SKKD juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang dapat membantu mengantarkan siswa memahami isi pelajaran. Kemudian ada materi pada buku ini dikemas dalam bahasa yang sederhana, komunikatif, sesuai dengan kondisi serta perkembangan daya cipta rasa dan nalar siswa MI kelas 5. Kemudian ada kelemahan. Jadi pada bab 2 buku tersebut tidak memberikan contoh yang terlalu real, sehingga pembaca banyak yang bertanya mengenai contoh perbedaan al-Ghaffar dan al-Afu. Kemudian ada peluangnya, yaitu buku tersebut bisa sering dibaca oleh siswa untuk menjadi salah satu aktivitas yang mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ancamannya yaitu tantangan kita harus tetap bisa mempertahankan buku akidah akhlak yang bermanhaj aswaja, karena banyak buku-buku yang tidak beraskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai telaah materi akidah akhlak kelas 5 MI atau SD sederajat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.